Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas materi tutorial 1 pada mata kuliah pembelajaran IPA di SD bersama saya Erlin Mariani selaku tutor pengampu mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Pertama-tama, kita akan membahas tentang teori Piast. Jean Piast lahir di Swiss, tepatnya di Neuchâtel pada tahun 1896. Pada awalnya, beliau mempelajari tentang struktur fisik dan dilanjutkan dengan mempelajari struktur mental yang kemudian dinamai dengan skema, di mana skema juga merupakan unsur penting untuk beradaptasi seperti pada struktur fisik. Anak menggunakan skema lama untuk memperoleh informasi baru melalui proses akomodasi, sehingga skema awal berubah untuk menyesuaikan dengan pengalaman anak. Piast membagi perkembangan mental anak menjadi 4. 1. Tahap sensori motor, mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. 2. Tahap preoperasional, mulai usia 2 sampai 7 tahun. 3. Tahap konkret operasional, mulai usia 7 sampai 12 tahun. 4. Tahap formal operasional, mulai usia 7 sampai 15 tahun. Pada tahap sensori motor, kecerdasan motorik dunia yang ada adalah tidak tampak bahasa pada tahap awal. Pada tahap preoperasional, anak cenderung berpikir secara egosentris. Alasan-alasan didominasi oleh persepsi, lebih banyak intuisi daripada pemikiran logis, belum cepat melakukan konservasi. Pada tahap konkret operasional, anak dapat melakukan konservasi logika tentang kelas dan hubungan pengetahuan tentang berpikir terkait dengan hal yang nyata. Tahap formal operasional, pemikirannya sudah lengkap. Pemikiran yang proporsional, kemampuan untuk mengatasi hipotesis, perkembangan idealisme yang kuat. Teori Piast pada penerapannya dalam pembelajaran IPA di SD, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajarannya di kelas. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa seluruh anak melewati tahapan yang sama secara berurutan. Yang kedua, ingat bahwa anak mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap sesuatu benda atau kejadian. 3. Apabila hanya kegiatan fisik yang diberikan kepada anak, tidaklah cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. Selanjutnya, kita akan membahas model Brunner dan penerapannya dalam pembelajaran IPA di SD. Mari kita mengenal Brunner terlebih dahulu sebelum mempelajari teorinya. Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli belajar kognitif. Brunner beranggapan bahwa belajar merupakan kegiatan pengolahan informasi, di mana kegiatan pengolahan informasi tersebut meliputi pembentukan kategori-kategori atau konsep. Di antara kategori-kategori tersebut ada kemungkinan saling berhubungan yang disebut sebagai coding. Dan selanjutnya, teori belajar Brunner ini disebut teori belajar penemuan. Penerapan teori Brunner di kelas. Dalam penerapannya, pada proses pembelajaran di kelas, Brunner mengembangkan model pembelajaran penemuan. Model ini pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh informasi sendiri, yang biasanya menggunakan benda yang nyata dengan bantuan guru. Pada proses pembelajarannya, guru harus mempunyai cara yang baik untuk tidak secara langsung memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Karena peran guru dalam pembelajaran ini bukan sebagai pemberi informasi, melainkan seorang penuntun untuk mendapatkan informasi. Model pembelajaran ini memiliki banyak manfaat, antara lain, siswa akan mudah mengingat apabila informasi tersebut didapatkan sendiri.
bukan merupakan informasi perolehan atau pemberian. Oleh karena itu, siswa akan mengingat informasi lebih lama. Selanjutnya kita akan membahas teori belajar Ghani. Menurut Ghani, belajar merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat dan perubahan itu bersifat relatif tetap. Sehingga perubahan yang serupa tidak perlu terjadi berulang kali setiap menghadapi situasi yang baru. Ada 3 ciri-ciri proses belajar telah berlangsung menurut Ghani. Yang pertama, belajar merupakan suatu proses yang dapat dilakukan manusia. 2. Belajar menyangkut interaksi antara pembelajar atau orang yang belajar dan lingkungannya. Yang ketiga, belajar telah berlangsung bila terjadi perubahan tingkah laku yang bertahan cukup lama selama kehidupan orang itu. Ada 5 hasil belajar menurut Ghani. Adapun taksonomi Ghani tentang hasil-hasil belajar meliputi informasi verbal, keterampilan intelektual, dalam hal ini adalah diskriminasi, konsep-konsep konkret, konsep-konsep terdefinisi, dan aturan-aturan, strategi-strategi kognitif, sikap-sikap, dan keterampilan-keterampilan. Ada 8 langkah-langkah model belajar menurut Ghani. Yang pertama, mengaktifkan motivasi. Yang kedua, menyampaikan tujuan belajar. Yang ketiga, mengarahkan perhatian. Yang keempat, merangsang ingatan. 5. Menyediakan bimbingan. 6. Meningkatkan retensi. 7. Membantu transfer belajar. 8. Memperlihatkan perbuatan dan memberi umpan balik. Selanjutnya kita akan membahas teori belajar Ausubel. Menurut Ausubel, belajar bermakna akan terjadi apabila informasi baru dapat dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Adapun prinsip dalam mengaitkan konsep-konsep yang diperlukan untuk belajar terdiri dari diferensiasi progresif, yaitu mulai diajarkan dengan konsep-konsep yang umum menuju konsep-konsep yang khusus. Yang kedua, rekonsiliasi integratif, yaitu konsep atau gagasan perlu diintegrasikan dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dalam pembelajaran IPA. Pendekatan menurut Rakajoni adalah cara umum yang mempengaruhi persepsi dalam memandang objek kajian atau materi pembelajaran. Yang kedua, rencana menyeluruh secara teratur dan tidak saling bertentangan dari suatu pembelajaran. Yang ketiga, mencakup tujuan. Proses pembelajaran yang melibatkan siswa, latar belakang ekonomi, sosial dan budaya, serta sumber dan daya dukung. Yang keempat, menggiring cara pandang atau persepsi dan atau proses pengkajian terhadap materi pembelajaran dengan suatu terminologi. Ada 9 jenis pendekatan dalam pembelajaran. 1. Pendekatan lingkungan. 2. Pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat. 3. Pendekatan faktual. 4. Pendekatan konseptual. 5. Pendekatan pemecahan masalah. 6. Pendekatan nilai. 7. Pendekatan inquiry. 8. Pendekatan keterampilan proses. 9. Pendekatan sejarah. Penerapan pendekatan dalam pembelajaran IPA. Pada pendekatan lingkungan, lingkungan digunakan sebagai sumber belajar. Lingkungan digunakan dengan bijaksana dengan memahami faktor politis, ekonomi, sosial budaya, ekologis, mengembangkan sikap dan perilaku peduli, dan mencintai lingkungan, dan mengembangkan keterampilan untuk meneliti lingkungan. Yang kedua, pendekatan sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Pembelajaran dilakukan mengajukan pendapat tentang suatu topik atau informasi, mendefinisikan fenomena tertentu, menggunakan sumber informasi, melakukan analisis, sintesis, evaluasi, dan menciptakan serta melakukan tindakan dengan tujuan agar siswa memiliki pemahaman sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat yang mendukung perkembangan kognitif. Yang ketiga, pendekatan faktual. Pembelajaran dilakukan dengan menyodorkan hasil penemuan IPA,
Metodenya dengan membaca, menyampaikan pendapat ahli dari buku, demonstrasi, latihan, dan memberikan tes. Selanjutnya adalah pendekatan konseptual. Siswa diberikan kesempatan mengorganisasikan fakta agar dapat memahami suatu konsep dengan objek yang konkret, kemudian eksplorasi, lalu mendapatkan fakta dan melakukan pemrosesan. Selanjutnya adalah pendekatan pemecahan masalah. Guru mendemonstrasikan pemecahan masalah, kemudian meminta siswa mempraktekkan cara menyelesaikan masalah dengan membimbing dalam merumuskan dan memecahkan masalah. Pendekatan nilai. Mengajarkan IPA dengan pandangan suatu nilai, dan pada akhirnya siswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan nilai tersebut untuk keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kesempurnaan kehidupan lingkungan dan alam semesta. Selanjutnya pendekatan inquiry. Dilakukan dengan cara merencanakan, mendiskusikan, membuat hipotesis, menganalisis, menafsirkan hasil untuk mendapatkan konsep umum. Digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, imajinasi, kemampuan berpikir, sikap dan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses biasanya digunakan oleh para ilmuwan dalam mendapatkan atau untuk memformulasikan hasil IPA. Pendekatan sejarah mengajarkan IPA dengan menyajikan berbagai penemuan dan perkembangan temuan tersebut dikaitkan dengan ilmu IPA. Metode dalam pembelajaran IPA. Pengertian metode. Metode dapat diartikan sebagai cara, desain, gaya, jalan, pola, prosedur, tata cara, teknik, trik, dan lain-lain. Ada beberapa jenis metode dalam pembelajaran IPA. 1. Metode penugasan. 2. Metode diskusi. 3. Metode tanya jawab. 4. Metode latihan. 5. Metode ceramah. 6. Metode simulasi. 7. Metode proyek. 8. Metode studi lapangan. 9. Metode demonstrasi. Dan 10. Metode eksperimen. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan tentang penggunaan metode dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, harus diadaptasikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, harus sesuai dengan psikologi pelajar. Yang keempat, harus sesuai dengan bahan ajar. Kelima, harus sesuai dengan alokasi waktu dan sarana prasarana tersedia. Keenam, harus sesuai dengan pribadi guru. Berikut ini adalah contoh penerapan metode dalam pembelajaran IPA. Aspeknya tentang benda dan sifatnya. Subaspek perbedaan benda padat dan benda cair. Satu metode yang digunakan adalah studi lapangan. Proses pembelajaran dilakukan dengan membagi anak menjadi beberapa kelompok, memberikan tugas sesuai masalah yang dibahas, memberikan arahan, menunjukkan hasil benda padat dan benda cair. Siswa membedakan ciri dan mengelompokkan benda. Siswa mengumpulkan tugas, lalu mendiskusikan dan mengevaluasi dengan tes atau tanya jawab. Evaluasi metode yang digunakan ini baru bisa dikatakan sukses jika siswa melakukan prosedur dengan benar dan siswa dapat menunjukkan beberapa jenis benda padat dan cair yang ada di sekitarnya. Akhirnya, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.